Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda. Seperti biasanya 1 jam ke depan kita di podcast Infrastruktur, persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Tribun Jogja. Pemirsa, seperti biasanya juga ya, nanti kita akan berbincang bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bersama dengan saya di sini. Tapi sebelumnya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa wilayah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, misalnya di daerah Gunung Kidul, kemudian di Bantul, masih rutin untuk mengalami kekurangan air bersih ini terutama pada saat musim kemarau tiba. Nah, sementara mungkin kalau kita lihat juga di satu sisi kemampuan pemerintah daerah dalam pendanaan infrastruktur air bersih pun juga terbatas. Nah, untuk itu perlu ya keterlibatan CSR menjadi strategi yang krusial yang tidak hanya membantu dalam pemenuhan akses dari air bersih itu sendiri, tapi juga nantinya akan mendorong terkait keberlanjutan. Hari ini kita akan berbincang terkait pelibatan CSR dalam penyediaan air minum di Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 orang narasumber sudah bersama dengan saya di sini. Saya ingin menyapa beliau-beliau yang sangat luar biasa. Yang pertama, beliau adalah analis kebijakan ahli muda Biro PIWP 2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Karyanti Pratiwi STMT. Bu Tiwi, kabar baik Ibu? Iya, kabar baik. Baik, terima kasih Bu sudah hadir di sini. Nanti kita bakal ngobrol banyak ya Bu ya. Iya, Mbak. Kemudian yang selanjutnya di samping Bu Tiwi, beliau adalah Ibu Erina Cahyaningsih SH, Ketua Pamaskarta Gunung Kidul. Kabar baik juga Ibu Erin? Alhamdulillah. Nanti cerita sedikit juga nih, apa itu Pamaskarta begitu. Mungkin juga masyarakat baru saja mendengar Pamaskarta ini ya. Oke, kemudian yang sangat luar biasa juga dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Haji Kuswanto SIP juga sudah hadir di sini. Pak Kus, sehat semangat Pak. Alhamdulillah. Selamat siang semuanya. Baik, terima kasih Pak sudah hadir di sini ya. Dan kita langsung saja ke Bu Tiwi terlebih dahulu. Ini tadi sedikit disinggung di awal saya terkait CSR juga ya Bu. Ternyata ini juga bantuan dari CSR itu sangat penting dan juga saat ini tepat sasaran. Nah, ngomongin tentang air bersih seperti itu, apa sih Bu keterkaitannya antara CSR dan juga krisis air bersih yang ada dan juga mungkin kekeringan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini? Silakan Ibu. Mungkin hubungan antara pelibatan CSR dengan penyediaan air bersih itu sangat penting karena emang keterbatasan anggaran dan juga efisiensi anggaran dari pusat ke provinsi itu sekarang diberlakukan sehingga harus mencari pembiayaan alternatif dengan penambahan pembiayaan CSR yaitu corporate social responsibility dari suatu perusahaan yang memperhatikan masalah penyediaan air bersih di wilayah DIY gitu. Terus mengenai rawan atau krisis air bersih di DIY itu tersebar di 4 kabupaten yaitu di Gunung Kidul yang paling banyak di Gunung Kidul, Bantul, Sleman dan juga Kulon Progo. Di Gunung Kidul sendiri ada daerah krisis air itu ada 12 kecamatan yaitu di Purwosari yang daerahnya Mbak Erin yang baru aja menerima santunan CSR dari Danone, Aqua dan juga dari Obelix gitu. Dari perusahaan yang di situ gitu. Jadi ada di Wonosari itu ada Playen, Purwosari, Palian, terus Panggang, terus ada juga Tepus, Girisobo, Semano, tersebar di 12. Kalau yang di Sleman cuma 1 yaitu di daerah Prambanan dan juga kalau di Kulon Progo di Kokap Ngasih dan juga kalau yang di mana? Sleman, Kulon Progo. Di Kulon Progo sendiri ada beberapa wilayah juga. Dan ini untuk bantuan CSR yang dilakukan oleh swasta ini sangat membantu Bu untuk masyarakat yang ada di sana Bu. Iya, sangat membantu karena tadinya masyarakat, salah satu contohnya itu di Purwosari itu memang tadinya stuck, nggak ada kegiatan. Dulu ada, cuman karena nggak ada pemberdayaan masyarakatnya itu macet Mbak, jadi penyediaan air bersihnya. Jadi otomatis setelah ada peran dari Danone dan Aqua itu
dari aspek pemberdayaan masyarakatnya dan juga dari pengelolaannya. Terus mungkin ada bantuan alatnya, mengenai jumlah dan volumenya nanti tanya langsung kepada Mbak Erin yang lebih tahu detail. Jadi itu bisa menyumbang hampir 100 atau 200 KK kan lumayan Mbak ya. Sebenarnya pengennya bisa mencapai 1.200, tapi karena keterbatasan anggaran dan juga perizinan karena air tanah itu istilahnya wewenang dari Kementerian ESDM. Jadi perizinnya harus ke pusat. Iya, kalau air tanah kan ke pusat, kalau air permukaan ke Kementerian PU, air permukaan juga ke Kementerian PU kalau untuk seluruh wilayah pengaliran sungai. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Saya ke Bu Erin. Bu Erin, nanti sebelum menceritakan mengenai program CSR yang sudah menyasar di sejumlah wilayah itu, nah kita pengen tahu juga Bu, Pamaskarta itu apa sih Bu? Ini mungkin baru saja dengar nih Pamaskarta. Mungkin untuk para masyarakat yang ada di wilayah Gunung Kidul sudah paham nih, tapi untuk yang lainnya kan belum. Monggo silakan. Iya, jadi Pamaskarta itu adalah Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta. Itu didirikan pada pertama kali di tahun 2008 itu di Provinsi DIY. 2008 malahan 2008. Bu. Oke, udah lama ya. Baik. Dengan SK dari Gubernur dan kita juga pengukuhannya oleh Gubernur pada saat itu. Jadi Pamaskarta itu adalah paguyuban air minum yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang bukan dikelola oleh pemerintah, bukan BUMD. Nah, ada beberapa pada saat tahun 2008 itu di DIY hanya ada sedikit, tidak sampai, mungkin seluruh DIY tidak sampai 60. Mungkin sekitaran 30 kelompok dan pada saat itu didorong untuk membentuk paguyuban agar bisa memperjuangkan nasibnya sendiri, kemudian berkumpul membuat paguyuban tersebut dan di tiap kabupaten itu ada Pamaskartanya. Nah, untuk saya adalah Pamaskarta di Kabupaten Gunung Kidul, di Bantul ada, Sleman ada, dan Kulon Progo juga ada, selain yang di DIY yang merupakan jadi DIY itu Pamaskarta DIY sekarang adalah dari wakil-wakil Pamaskarta yang ada di kabupaten seperti itu. Nah, pengelolaan air bersih berbasis masyarakat itu apa sih? Itu adalah semacam, jadi kalau kita bilang sistem perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Apakah dia dikelola untuk berapa kakak atau oleh untuk melayani berapa sambungan rumah? Yang penting kalau itu dikelola oleh kelompok masyarakat itu adalah bagian dari Pamaskarta Gunung Kidul. Jadi itu swadaya masyarakat gitu Bu, atau bagaimana? Kalau sistem berbasis masyarakat itu banyak sumbernya. Jadi bisa jadi dari program pemerintah. Pemerintah itu bisa jadi dari pemerintah kabupaten, bisa jadi dari pemerintah provinsi, bisa jadi dari pemerintah pusat. Bisa jadi dia dari CSR, bisa jadi dia dari perorangan, bisa jadi murni swadaya masyarakat yang melakukan ini penggalangan dana kemudian membuat sistem, atau campuran dari sistem tersebut. Jadi sudah bagian sini dibantu, bagian sini mereka usaha sendiri seperti itu. Oke, itu berarti dari 2008 hingga saat ini begitu ya Bu? Ketika saya cerita 2008 itu cuma sekitar nggak sampai 60, sekarang di DIY jumlahnya sudah 1.000 lebih. Oke, kenapa masyarakat pada akhirnya membentuk paguyuban tersebut Bu? Apakah memang meningkatnya kesadaran masyarakat juga akan kebutuhan air bersih begitu, atau ada hal-hal yang memang satu kebutuhan? Berangkatnya mungkin kenapa membentuk paguyuban, sebenarnya kalau penyediaan air bersih berbasis masyarakatnya itu ada pada kelompoknya ya, bukan pada paguyubannya ya. Paguyubannya ada tempat untuk berorganisasi, untuk advokasi, untuk kita sosialisasi, untuk kita juga berhubungan dengan pihak-pihak seperti tempatnya Bu Tiwi dan tempatnya Pak Kus misalnya. Kalau kenapa kelompoknya menjadi banyak berkembang seperti itu, karena ketika air itu tidak terlayankan kepada masyarakat, masyarakat bergerak mencari. Itu uniknya masyarakat DIY ya. Di DIY itu ketika dia tidak dapat, dia cari. Belum tentu terjadi di tempat lain gitu. Kalau kita kembali nih Mbak, sebenarnya yang harusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk air minum itu siapa sih? Pemerintah. Seharusnya yang bertanggung jawab melayani air kepada masyarakat itu adalah pemerintah. Ketika pemerintah tidak mampu, bukan hanya tidak mampunya itu bukan hanya masalah pendanaan mungkin ya, karena ada daerah yang topografinya itu ketika kita mengadakan perpipaan ke sana itu semakin mahal misalnya. Jadi tidak memungkinkan. Nah, daerah-daerah seperti itu tuh di Yogyakarta ada cukup banyak. Nah, ketika terjadi seperti itu masyarakatnya obah berusaha. Ketika berusaha
kemudian muncullah kelompok-kelompok yang dikelola oleh kelompok masyarakat begitu. Oke, baik, dan masih bertahan sampai sekarang, dan itu nantinya mungkin jumlahnya akan bisa bertambah lagi ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kus. Gimana nih, saya minta tanggapannya dulu sebelum nanti kita akan fokus ke CSR-nya juga. Gimana Pak Kus? Makasih Mbak Tika atas waktunya terkait tadi yang disampaikan dari PIBB dan Pak Maskarta Gunung Kidul. Saya mengamati, menurut saya yang namanya air itu sumber kehidupan manusia. Air itu sangat penting, maka menurut saya cekungan air bawah tanah ini kan di masing-masing kabupaten ada. Nah, secara survei ada, ini betul-betul dioptimalkan menurut saya. Terutama tadi disampaikan bahwa yang sering kekeringan itu dari 4 kabupaten 1 kota cuma 3. Gunung Kidul, Bantul, bahkan Kulon Progo sebagian. Nah ini kalau saya di prioritas. Kalau Sleman sih karena sumbernya dari air itu dari atas. Sleman kan di atas. Nah tentu saja di situ Sleman itu cuma bagian Prambanan karena pegunungan ya Prambanan itu memang sering kekurangan kalau musim kemarau. Nah ini kan cuma 1 kecamatan. Bahkan tadi dari Pak Maskarta Gunung beberapa kecamatan. Ada 12. Nah ada 12. Nah ini harus ada prioritas dari pemerintah. Karena tanggung jawab pemerintah. Nah, kami mendorong dari Dewan itu untuk mendorong di prioritas bagi wilayah kabupaten yang betul-betul tadi banyak sekali yang kalau kemarau kekeringan, kekurangan air dan bahkan masih beli. Ya, Bu. Nah itu kita pemerintah daerah harus mampu dengan cara apapun walaupun melibatkan CSR. Saya rasa saya setuju sekali itu. Kalau selama ini dari ada mungkin mekanisme ataupun juga regulasi nggak sih Pak yang mungkin juga dibuat oleh Pemda DIY juga nih? Berkaitan dengan pengelolaan air tanah Mbak, ini kan sumbernya dari air tanah. Nah ini kebetulan di DIY itu sudah ada perdanya, Perda 5/2012. Bahkan ini baru dibahas untuk yang namanya tahun 2012 kan sudah berapa tahun. Ini sudah baru dibahas Perda tentang pengelolaan air tanah. Ini tadi ada public hearing terkait dengan pengelolaan air tanah. Ini untuk melengkapi pasal-pasal ketentuan-ketentuan yang sudah usang lah istilah seperti itu diperbaiki supaya pengelolaan air tanah betul-betul maksimal dan bisa memakmurkan masyarakat DIY. Itu tujuannya. Dan relevan dengan kondisi sekarang juga ya Pak ya. Oke baik. Nah Bu Tiwi, kalau ini kita ngomongin tentang CSR sendiri ya Bu ya. Emang kalau dengan adanya CSR dari swasta itu pun juga sangat efektif juga Bu. Sangat membantu warga masyarakat yang ada di sana yang mereka ini juga kekurangan air bersih saat ini. CSR dalam membantu penyediaan air bersih, terutama di daerah rawan air seperti di Gunung Kidul. Tapi CSR itu kebanyakan mereka senangnya ke Gunung Kidul ya Pak. Soalnya ya karena emang terkenalnya di daerah Gunung Kidul itu daerah krisis air, daerah kering. Sebenarnya sih di Gunung Kidul tuh nggak krisis Mbak, cuma sumber air bersihnya itu sangat dalam. Itu kan yang di Purwosari itu nyampe 150-200 meter baru dapat air. Jadi makanya masyarakat itu habisnya untuk pengeluaran air bersih itu 50% atau 60% itu untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Bahkan mereka mengalah. Tapi ternak dia itu ngambil airnya kan dari situ, jadi berbagi sama hewan ternak mereka. Manusia berbagi dengan hewan untuk air. Untuk air, makanya sapinya gemu-gemu juga. Di daerah rawan air itu mereka beli air, beli pakan kayak gitu, sangat menyerap biaya yang tidak sedikit. Mereka masing-masing rumah itu biasanya kalau di daerah rawan air dia mempunyai tampon, jadi reservoir kecil atau apa itu masih banyak ya Mbak Erin ya. Pasti ada. Jadi kalau musim hujan gini mereka udah buka itunya apa tandon-tandon air biar penampungan air gitu ya Bu ya. Jadi lumayan cukup tinggi Mbak.
truknya itu nyampe 700 ya kalau nggak salah ya, 700 ribuan ya Mbak. Kalau harga air ya, jadi kalau harga air tangki, kalau misalnya air mereka sumbernya habis, mereka beli air tangki itu di masing-masing keluarga, di masing-masing desa itu beda-beda, di masing-masing kecamatan beda-beda. Biasanya kalau satu air tangki itu sekitar 5 kubik itu antara 100.000 sampai bisa jadi sampai 160-70 bahkan bisa sampai 200.000 tergantung tingkat kesulitan si mobil tangki itu menuju lokasi. Jadi air setangki yang berisi 5 kubik itu tergantung banyaknya jumlah kakak yang ada ya, bayangkan ya air 5.000 liter itu seberapa tahannya. Dan itu harus beli ya Bu ya? Iya. Karena tidak ada Karena lagi sumber. Tapi gini, kondisi Medan mungkin sebagai bayangan atau gambaran kita, Medan yang ada di sana seperti apa sih Bu? Apakah memang begitu gersang, kemudian susah sekali untuk mencari sumber air bersih begitu? Iya. Yang tadi kalau Bu Tiwi sampaikan juga sampai 1.500 150 150 Kan meter. biasanya kita dapat air bersih kalau di kota paling enggak 20-30 meter betul. lah. Kalau itu nyampe 150 ratusan, jadi 150. Karena memang bebatuan ya yang ada di bawah ya. Tergantung lokasinya namanya. Jadi kalau misalnya bicara DIY, saya tidak berani bilang untuk kabupaten lain, hanya saya untuk bisa bilang untuk Kabupaten Gunung Kidul itu tidak semua kecamatan di Gunung Kidul adalah daerah cekungan air tanah. Sehingga tidak semua kecamatan di Gunung Kidul itu kalau ngebor dapat air. Kalau dia bukan cekungan air tanah, mau ngebor sampai berapa dalam pun dia tidak dapat air. Kemudian ada kekhususan di Gunung Kidul yang merupakan daerah kars, di mana kita adalah daerah kapur ya Bapak ya, sehingga kalau kita ngebor itu air itu kalau di daerah kapur itu tidak apa istilahnya tidak seperti kalau di tanah biasa ya walaupun airnya itu justru bersih, tetapi untuk mendapatkan air itu belum lagi kalau rongga-rongganya itu kemudian runtuh, nah itu menjadi masalah. Jadi mencari air itu kalau di tempat kami bukan hal yang mudah, walaupun airnya itu ada ketika dipakai dengan ilmu hidrogeologi atau mungkin yang kita lebih kenal dengan istilah geolistrik itu dicari, oh airnya ada sumbernya di situ. Itu ketika dibor belum tentu kita dapat karena kekhususan ininya ya itu tadi struktur tanahnya itu khusus. Jadi ketika kita sampai ke titik itu kita belum tentu mendapatkan air di situ. Jadi satu titik dengan titik yang lain itu juga berbeda-beda ya Bu ya. Berbeda. Nah kalau yang diceritakan Ibu Tiwi itu adalah di Desa Giri Cahyo, Kecamatan Purwosari, itu adalah desa yang tidak mempunyai sumber air selain satu di dalam yang namanya Gua Pelawan. Nah, masuk ke dalam Gua Pelawan itu 150 meter ke bawah itu ada sumbernya di dalam itu yang merupakan bagian dari sungai bawah tanah, Pak. Cuman kalau masuk ke dalam sumber itu, orang harus membawa oksigen, kemudian melewati merangkak. Kadang ada bagiannya, kalau orang Jawa bilang selulup, jadi harus selulup sebelum, beberapa meter sebelum mencapai tempat itu, gitu. Itu adalah tempat yang sudah diusahakan berkali-kali, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dan baru berhasil mengangkat air itu ketika CSR-nya masuk, baru berhasil mengangkat dengan debit air yang bisa cukup. Nah, karena apa? Karena ketika kita dengan jarak seperti itu menggunakan listrik satu fase, pompa itu terbatas dan hanya menaikkan air debitnya sedikit. Ketika airnya sedikit, satu desa butuh air, hanya beberapa padukuhan yang dapat airnya, yang akhirnya terjadilah konflik. Sehingga ketika CSR masuk diberikan listrik 3 pas, terangkatlah air dalam debit banyak yang sekarang sedang diusahakan untuk bisa memenuhi 1.000 kakak di seluruh desa tersebut. Kembali saya ingin mengatakan, mungkin menekankan di sini ya Mbak, bahwa yang namanya penyediaan air bersih itu bukan kemudian permasalahan infrastruktur saja. Karena ketika kita sudah bicara itu tadi cukup nggak cukup masalah sosial dan lain sebagainya, itu sesuatu yang harus kita pikirkan gitu. Berarti itu untuk CSR masuk ke situ di tahun berapa Bu? Kalau nggak salah masuknya di tahun 2023 untuk Danone. 2023? Berarti itu kebutuhan air bersih baru benar-benar tercukupi pada waktu CSR masuk di 2023 itu ya? Belum juga. Belum juga. Jadi ketika kita kalau bicara untuk skala desa, kita tidak bisa membayangkan dana yang dikucurkan untuk mencukupi satu desa ya. Kita bicara bertahap. Jadi tahap pertama itu beberapa
padukuhan, nanti tahap kedua, nah ini adalah tahap ketiga di mana sekarang pipa distribusinya untuk Giri Cahyo alhamdulillah sudah ke seluruh padukuhan, tinggal pipa sekunder dan pipa tersiernya, seperti itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Saya nanti juga pengen nanya ke Pak Kus nih, ada nggak sih Pak misalnya nih satu bentuk pengawasan juga nih dana CSR seperti itu agar tentunya lebih tepat sasaran, tapi kita harus jeda iklan terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di podcast Infrastruktur. The Earth of Java was formed tens of millions of years ago, leaving traces of enchanting landscapes. Along with the ancient Mataram civilization until the founding of Yogyakarta, a tradition and culture were created. The beauty of nature, the uniqueness of tradition, and the nobility of culture has been preserved until now, leaving various geological sites, biological sites, and cultural sites. The geological site is clearly visible in the Menari Hills. Karst hills formed from coral rocks, shallow marine outcrops in the Eocene. Incandescent lava that was instantly frozen by water and air, piles of ancient volcanic ash that condensed into exotic cliffs. The legacy of the formation of the Earth left a variety of uniqueness. One that is active until now is Mount Merapi. Merapi, giving life to the people of Yogyakarta, creates fertility and prosperity. Forming valleys, flowing rivers to the ocean, exposing grains of sand to become dazzling sand dunes. Civilization grows with tradition and culture. In harmony with nature. Feel the peace. The coolness of the morning shrouded in mist, greeted with warm sunshine, as warm as their smiles. Raise your spirit, get ready to explore its charms. Step your feet treading every inch of beauty. Mingle with local wisdom, feel the sensation. Keep moving, follow the beat. Nature takes you flying along its beauty. Spread your hands, let them be in harmony with nature. Tell me what you wanna be.
This is life. Nature always takes care of you. Then, preserve it. Preserving nature, protecting life. Kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita di podcast infrastruktur dan kita masih berbincang terkait pelibatan CSR dalam penyediaan air minum di daerah istimewa Yogyakarta. Saya ke Pak Kus. Yeah. Pak Kus, nah kalau selama ini ada nggak sih Pak mungkin pengawasan begitu bagaimana nantinya mampu berkoordinasi, kemudian juga bagaimana juga mengelola dana CSR ini agar tepat sasaran begitu Pak yang dilakukan dari DPRD DIY sendiri. Masih Mbak Tika, karena DPRD itu ada 3 fungsi, legislasi, penganggaran dan pengawasan. Itu 3 fungsi pokok DPRD. Ya, walaupun kami orang baru Mbak di Komisi C. Iya. Tadi yang pengawasan itu kan sekarang berada di Bapedanya. Teknisnya karena kami ini juga bermitra dengan PIWP. Iya. Tentu saja setiap laporan pertanggungjawabannya kan mesti disampaikan. Nah, di situ dengan yang disampaikan dari OPD terkait ini tentu saja sudah dicek istilahnya disetujui TAPD-nya. Karena rapat kami ini disamping dengan OPD juga TAPD. Kita sudah selesai belum TAPD dari OPD terkait CSR tadi? Sudah Pak. Kita mau apa? Pengawasannya tidak harus sampai ke bawah kami, kan itu fungsi kami. Begitu Mbak Tika. Oke, kemudian kalau dari misalnya transparansi, akuntabilitas juga dalam penyaluran dana CSR air bersih ini juga nantinya akan lebih transparan. Ada nggak misalnya kayak semacam platform digital? Kita jadi tahu nih Pak, oh dananya untuk apa aja kayak gitu. Transparansi itu akan muncul kalau itu dilaksanakan tidak transparan anggaran CSR. Tentu saja karena masyarakat sekarang itu masyarakat kritis loh Mbak. Iya. Kalau anggaran itu tidak transparan nanti turun di bawah dia ada masalah. Nah masalah itu yang kami tampung sebagai wakil mereka untuk menindaklanjuti tidak transparannya tadi. Nah, begitu Mbak Tika. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Nah, Bu Tiwi, kalau selama ini bentuk bantuan CSR yang paling efektif dilakukan apa sih Bu? Apakah mungkin dari infrastruktur fisik, penyediaan alat, atau mungkin kegiatan atau apa nih? Sebenarnya kalau bantuan yang tepat itu dari berbagai elemen ya Mbak, baik dari segi penyediaan sarana prasarana ataupun dari penguatan kelembagaannya. Itu sangat penting sekali. Contohnya di Gunung Kidul, di Purwosari itu mungkin masyarakat kan keterbatasan dari segi pembiayaan. Nanti dari perusahaan itu menyurvei apakah kebutuhan dari masyarakat itu untuk penyediaan air bersih yang siap pakai itu butuhnya apa aja. Misalnya ada pemompaan, ada perpipaan, ada reservoirnya. Terus mungkin nanti dari itu dia udah menyediakan selaku pemantik. Dan juga perlu kami tambahkan di DIY melewati Dinas Pekerjaan Umum bidang perumahan itu juga ada Mbak bantuan air bersih ya Pak ya, stimulan. Jadi mereka dikasih, biasanya ada survei dulu Mbak sebelum CSR atau pemerintah memberikan itu memberikan bantuan, kebutuhannya apa, itu sumber air bersihnya di mana sih, kebutuhan pipanya berapa panjang, terus berapa pompanya harus berapa head, kayak gitu biar sampai ke masyarakat. Ya. Terus setelah itu nanti masyarakat didampingi secara teknis untuk operasional dari air bersih itu seperti apa, dan mungkin lebih bagus juga dari segi pengelolaan. Jadi biar sustain itu dana yang ada dikelola itu harus seperti apa, itu perlu penguatan kelembagaannya, harus seperti apa, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, terus ada penetapan retribusinya agar Pamaskarta itu ada keberlanjutannya, jadi nggak stuck di situ. Gitu. Terus tidak menggantungkan CSR dari awal, mungkin nanti setelah berkembang nanti masyarakat berdaya itu nanti bisa mengembangkan
sistem penyediaan air bersih itu sendiri. Oke, gitu. tapi kalau dari mekanisme bagaimana nanti bisa menjamin keberlanjutan program CSR itu ke depan nantinya itu seperti apa sih Bu? Kalau misalnya ini sudah mendapatkan bantuan CSR, nah kemudian yang ke depan apakah akan mendapatkan bantuan lagi atau bagaimana? Dan untuk maintenance dengan pihak swasta itu bagaimana yang bisa dilakukan? Biasanya swasta pun juga ada kewajiban tidak hanya sekedar output saja, tapi outcome-nya dipantau sampai masyarakat itu benar-benar mampu. Setelah itu kalau sudah mampu sekitar setahun atau lebih tergantung budayanya masyarakat itu baru dilepas. Jadi mereka bertanggung jawab. Terus mungkin ada monefnya Mbak. Jadi ada monitoring dan evaluasi tiap bulannya sampai paling nggak setahun. Apakah masyarakat itu mampu gitu. Nanti dipantau gitu. Terus kalau di bank sendiri itu ada badan otorita jasa keuangan yang mantau. Terus kalau dari Pemda sendiri ada koordinator CSR Baperida, biasanya dari segi administrasi ataupun kadang sampel lapangan. Kalau saya di lapangan Mbak seringnya. Ya, gimana kondisi yang terjadi di lapangan Bu? Ya saya diskusi kemarin ada foto-fotonya ya Mbak Erin. Jadi kesulitannya apa, pengembangannya seperti apa, apakah itu berjalan atau tidak sistemnya. Saya sampai naik ke atas Mbak, sampai air bersihnya juga lumayan tracking ya. Jadi tahu permasalahan yang ada, terus kebijakan yang harus diambil seperti apa. Terus nanti kita bisa usulkan kebutuhannya apa di proposal, nanti kita antrikan ke perusahaan langsung ataupun ke Baperida DIY ataupun Bapeda setempat seperti Bapeda Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kulon Progo itu kebutuhannya apa. Jadi bisa disalurkan ke perusahaan. Kemarin saya dengar dari PUDIY itu mengenai penyediaan rumah layak huni itu komplit Mbak. Jadi ada kolaborasi dari Provinsi DIY sendiri, dari Pemda DIY itu menyediakan rumah layak huni. Biasanya verifikasinya dari Komisi C ya Pak ya. Terus nanti kalau rumah layak huni aja kalau nggak ada air bersih kan bukan layak lagi ya, nggak layak kan. Nah dari segi air bersihnya nanti yang bantu yang terkait dengan air bersih PDAB Tirta Marta yang merupakan PDAM di Pemda DIY itu ada. Dia bantu itu. Terus nanti PT KAI bantu apanya, PT PLN bantu apanya, jadi terintegrasi antar sektor terkait sehingga rumah tidak sekedar rumah layak tapi juga akses air bersihnya terfasilitasi, dari segi sanitasi juga terfasilitasi. Oke, baik. Berarti kan memang sudah banyak ya kegiatan-kegiatan agenda CSR yang juga sudah dilakukan misalnya di daerah Gunung Kidul seperti itu ya. Nah, kemudian kalau Bu Erin, nah kalau program ini CSR kan sudah berjalan seperti itu kan Bu. Nah, ini apakah hanya program yang menjadi salah satu solusi sementara saja, kemudian nanti ke depannya harus bagaimana atau apa yang nantinya akan diupayakan oleh warga masyarakat sekitar? Nggak mungkin kan kalau misalnya kita udah dapat bantuan, masa pengennya dapat bantuan terus, pengennya kan secara lebih mandiri juga. Silakan Ibu. Kalau kita bicara yang namanya akses air minum ya layak dan aman sekarang karena kita sudah di SDGs kita pakai air minum aman nih. Akses 24 jam atau setiap saat itu termasuk apa namanya sesuatu yang harus dicapai. Ketika itu baru bisa dibilang akses, ketika itu sudah 24 jam dapat mengakses waktu nanti dengan jarak yang tertentu misalnya. Nah, kalau kita bicara tentang dropping air itu tentu saja kalau kita bilang apakah itu akses, bukan akses. Karena dia hanya saat. Kalau kita bicara akses air minum itu tadi, akses air minum itu ada air yang harus bisa diakses selama 24 jam. Kita mau akses kapan saja itu bisa. Kemudian ada syarat kuantitasnya, ada syarat kualitasnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang akses air minum, kalau Pamaskarta adalah air perpipaan yang berbasis masyarakat ya. Jadi kita mungkin kalau misalnya air itu adalah penampungan air hujan bukan masuk di kami gitu. Yang kami usahakan adalah agar masyarakat mendapatkan akses air perpipaan begitu. CSR, seberapa penting CSR dalam mewujudkan semua masyarakat punya akses. Nah ini kalau kita bicara tentang Gunung Kidul, kalau kita bicara kayak tadi Desa Giri Cahyo, itu ada satu sumber yang debitnya cukup untuk semua. Kalau kita bicara di Kecamatan Gedang Sari, mau cari sumber besar itu susah.
Jadi kalau kita bicara di Gedang Sari itu debit air paling sumur 1 liter per detik itu sudah bagus. Itu topografinya di sana, Bu? Iya, karena kondisinya memang ya? begitu. Jadi kalau bicara tentang Gedang Sari itu kelompok yang melayani 1 RT saja, melayani 2 RT itu sudah alhamdulillah kalau di situ. Kita nggak bisa berharap di situ nanti dapat satu padukuhan. Ya. Selain masalah airnya tidak mencukupi, di sana juga berbukit-bukit. Nanti kalau kita bicara Semin beda lagi permasalahannya. Kalau kita bicara Rongkop enggak, itu bukan daerah CRT soalnya, misalnya begitu. Jadi ketika sumber airnya kecil, tentu saja sistem mengikuti. Biayanya ya kalau kecil ya kecil, kalau besar ya besar kan gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa memakaikan satu baju untuk semua. Nah, di mana disitulah kearifan lokal itu harus bisa bicara di situ. Ketika kita berharap sistem terus besar seperti PDAM, kalau di kami di Gunung Kidul yang layanannya sebesar PDAM ada, Pak. Di kami di Gunung Kidul ini ada spam berbasis masyarakat yang melayani 800 sambungan rumah, 1000 sambungan rumah, 1600 sambungan rumah, 1700 sambungan rumah juga ada. Itu di Gunung Kidul ada? Di Gunung Kidul. Pamsimas itu ya? Bukan Pamsimas itu malah dari sistem lama yang kemudian dapat juga dia program Pamsimas. Nah, kemudian kalau yang bicara hanya melayani 19 KK ada, 30 KK ada. Di mana, Mbak? Yang mana itu? Yang 19 KK. Kalau 19 KK ya daerah seperti Gedang Sari itu, Bu, 1 RT, 1 RT gitu. Maksudnya padukuhan misalnya nih, Desa Ngalang, padukuhan Ngasem RT 1, RT 2 beda lagi sistemnya, RT 3 beda lagi sistemnya, RT 4 karena memang nggak bisa, sumbernya mau dipaksakan untuk segitu. Jadi oke, ya nggak apa-apa, begitu pun aman gitu. Nah itu pembiayanya beda-beda. Kemudian CSR bisa masuk di mana nih kalau untuk seperti itu? Kalau misalnya kuat seperti yang di Cahyo ya Pak, mau dari sumber perpipaan ditanggung oleh nyebut merek nggak apa-apa karena memang itu ya memang dari Danon dan Sari Husada yang masuk dan itu memang kuat di situ. Tapi banyak juga di tempat kami masuk CSR, saya tidak tahu apakah bisa disebut CSR atau bukan ya. Kadang juga dari donasi yayasan donasi pribadi. Kalau CSR kan kita lebih ke sosial corporate tadi ya. Kalau ke perusahaan ya. Kalau ini kan banyak yang mungkin dari itu dana dari yayasan atau dari wakaf, dari pribadi. Banyak juga, Bu. Banyak juga. Banyak, dan itu kalau dikumpulkan jumlahnya, dihitung sambungan rumahnya ya besar. Bisa dikatakan kalau misalnya lebih dari 100 sistem ya bisa sampai 1000 SR. Jadi yang kecil juga dia berperan, yang besar dia juga berperan. Yang bisa cuman bantu sumber intake-nya saja oke, yang bisa cuman bantu pipanya saja oke. Nggak ada yang kami ada yang kami tolak, nggak ada yang kami ini. Kalau bisa malah dikolaborasikan, karena kalau kita mengharapkan dana dari pemerintah dengan kondisi apalagi kondisi kondisi tidak seperti saat ini saja untuk masalah air bersih itu bukan sistem yang berbiaya murah, Mbak ya. Sistem air bersih berbasis masyarakat itu sistem berbiaya mahal. Sehingga masyarakat pun harus iuran. Dan itu jumlahnya cukup besar juga, Bu. Iya, ada yang iurannya sekubiknya 3.000, ada daerah yang iuran sekubiknya 12.000. Wow, tergantung daerahnya lagi tergantung daerahnya. Oke, tapi Bu, ini misalnya program CSR dari perusahaan itu sudah selesai. Nah, kemudian siapa sih yang nantinya akan bertanggung jawab akan pemeliharaan dari segala fasilitas yang sudah diberikan, yang sudah masuk itu? Nah, kalau di Gunung Kidul ini alhamdulillah kita sudah lebih terkoordinasi ya. Misalnya ini lagi-lagi saya sebut Danon dan Sari Husada, ketika mereka masuk menggandeng pemerintah kabupaten sehingga bisa dikoordinasikan siapa yang mendampingi teknisnya, siapa yang mendampingi kelembagaannya, siapa yang mendampingi keberlanjutannya, siapa dari pemerintah, dari dinas yang nanti akan OPD yang akan menjadi pendamping di situ, pembina di situ. Sehingga kalau sistem spam perdesaan atau spam berbasis masyarakat, tujuan kita apa sih, Pak? Airnya berkelanjutan ya, Pak ya. Selama mungkin manfaatnya kalau bisa.
bisa sampai selama-lamanya. Nah, itu yang kalau bahasa mainstreamnya pemerintah disebut berkelanjutan ya. Nah, berkelanjutan ini itu hanya bisa terjadi ketika semua pihak itu ikut serta di situ. Jadi bukan hanya dari segi infrastruktur, kemudian dari SDM pengelolanya dibangun. Kalau sudah dibangun nanti bagaimana ini biaya pengelolaan kalian berapa? Kalau misalnya biaya pengelolaan kalian sekian, berarti iurannya sekian. Nanti dari desa membantu dengan kebijakan, mematapkan itu dalam sebuah peraturan desa. Nah, dari kabupaten, dari DIY itu membantu juga dengan kebijakan, karena tarif itu tidak bisa iuran itu nggak bisa disamakan, jadi jangan sampai menjadi masalah, misalnya seperti Tapi itu tergantung wilayah ya Bu, kalau untuk iuran, bukan yang tergantung kakaknya seperti apa, tapi tergantung wilayahnya, kondisi topografinya kayak gimana gitu. Sebenarnya tergantung sistemnya. Oh, sistemnya ya? Apakah sistemnya dia memakai pompa yang besar atau kecil, biayanya beda. Listriknya pakai listrik atau pakai genset, biayanya beda. Apakah dia pakai Banyak faktor-faktornya juga ya. Iya. Apakah dia letaknya menyebabkan daya jadi gede, itu akan beda juga gitu Mbak. Oke, baik. Ini Pak Kus mungkin bisa menanggapi juga, dan kita pengen tahu nih mendorong bagaimana nantinya bisa mendorong sinergi juga nih Pak antar program pemerintah daerah, misalnya ini melalui APBD dengan inisiatif CSR untuk menghindari dan juga apa ya, tidak terjadi tumpang tindih dan segala sesuatunya itu bisa optimal. Ya memang begitu Mbak, Pemda harus sadar bahwa APBD reguler itu tidak mencukupi untuk mencukupi air di 4 kabupaten 1 kota ini. Ya, tentu saja dengan sadar dirinya harus sinergis dengan CSR. Dan kami ini juga sebetulnya prihatin ya dengan masih adanya dropping air itu loh Mbak. Apakah dijamin itu air itu bersih betul? Dan itu loh. Soalnya yang aman air pipaan. Nah makanya lebih-lebih dengan majunya zaman, apalagi Gunung Kidul itu banyak tumbuh wisata-wisata baru. Otomatis ke depan akan berdiri hotel, apartemen. Apakah itu tidak berpengaruh dengan air baku? Mesti berpengaruh, karena hotel itu kalau ngambil air berarti kedalamannya di bawah rata-rata masyarakat, betul? Akhirnya tersedot untuk masyarakat. Apartemen yang menggunakan banyak sekali otomatis membutuhkan air banyak. Nah, ini juga PR bagi Pemda juga, perizinan khususnya. Menurut saya itu Mbak Tika ke depannya. Kalau misalnya kayak sumur bor itu gimana? Kalau menurut Bapak itu efektif atau enggak Pak? Ya, sebetulnya kalau dikelola dengan baik ya efektif juga. Tapi memang susah ya Bu ya kalau misalnya sumur bor ada di sana gitu, dengan kondisi lapangan kayak gitu. Kalau dibilang susah mungkin buat kami biasa. Iya. Dalam artian kalau dibandingkan dengan Sleman, mungkin kami kalau nggak pakai sumur bor, hampir sebagian besar daerah Karir nggak mungkin gitu ya. Kalau Sleman kan mungkin air permukaan. Iya. Kalau di kami air permukaan itu sedikit sekali. Gitu. Jadi mau nggak mau harus ngebor. Kalau orang di Bantul bisa pakai sumur gali, rumah tangganya di kita ya apa boleh buat, harus swadaya mengadakan sistem supaya dengan biaya yang dan tentu saja effort yang lebih ini. Tapi kalau saya merasa apa ya, masyarakat itu tadi orang Jogja itu orangnya tuh ulet, jadi ketika nggak ada berusaha gitu. Iya, nggak ngeluh, tetap berusaha sampai jadi, sampai ini dan terima. Nah itu memang suatu hal yang mungkin kami ingin sampaikan, bahwa ketika masyarakat sudah berusaha, tolong dibantu juga Pak untuk difasilitasi begitu ya, karena jangan sampai dibiarkan seperti ayam kampung diumbar sampai gede, cari makan sendiri, pulang cari makan gede dipotong misalnya kayak. Nah kalau teman-teman SPAM itu kadang-kadang sudah berusaha semampu mereka, tapi tidak mendapatkan dukungan pembinaan, tidak mendapatkan dukungan pelatihan, tidak terkoordinasi, tidak pernah diaruhke. Tahu-tahu mereka tiba-tiba ditanya capaian air kalian berapa sih, udah berapa. Dan itu jadi masuk padahal tidak ada yang mendampingi sama sekali Bu. Ada Pak Mas Karta. Pak Mas Karta berarti selama ini yang bekerja ya. Jadi hasil dari SPAM berbasis masyarakat itu masuk dalam capaian air, akses air DIY loh. Capaian kinerja. Jadi kalau ditanya akses air di provinsi DIY provinsi DIY itu akses airnya termasuk capaian air bersihnya itu paling tinggi, termasuk tinggi. Kalau kita bicara Jakarta kan mereka PDAM ya. Kalau kita sebagian besar itu didukung sama, jadi sebagian PDAM, sebagian besar didukung oleh kelompok masyarakat, Mbak. Jadi
untuk daerah-daerah yang bukan Jogja Kota itu bisa dikatakan berperan sangat itu. Nah itu minta tolong untuk ya ayo sama-samalah diaruke, kemudian juga diberi diberi sentuhan. Support. Iya. Kadang-kadang bukan permasalahan bukan permasalahan dana sih. Kadang-kadang itu mereka tidak tahu cara pengelolaan, tapi nggak pernah mendapatkan pelatihan. Itu membuat masalah hal-hal seperti itu misalnya. Nah, saya perlu melaporkan juga Pak di sini bahwa ya Ibu, bahwa kelompok kami itu ada yang dibantu misalnya awal oleh program pemerintah itu dikasih sistem yang 70 sambungan rumah. Mereka kembangkan jadi 700 ada. Dari 70 sampai 700. Mencukupi. Wow. Mencukupi. Dan Debitnya soalnya bagus ya. pengembangan sampai segitu itu dikelola oleh mereka sampai mereka bisa mengembangkan jadi di daerah Sodo, Selorejo, Sodo, Palian. Kemudian teman-teman yang mengembangkan dari yang saya katakan tadi 1.600 sekarang sudah 1.700 SR itu di Bunder, IKK Bunder juga kalau berbasis masyarakat. Ketika mereka masuk belum punya listrik, mereka masih pakai genset. Mereka kelola, kemudian mereka bisa mengadakan listrik dari berapa ratus SR dikembangkan jadi lebih dari 1.000 misalnya. Itu usaha mereka. Kelompok-kelompok kita yang seperti itu yang mengembangkan jadi 500, yang mengembangkan jadi 300 dengan kekuatan sendiri itu banyak. Mungkin kita perlu lebih aware terhadap keberadaan mereka, dan kadang-kadang mereka itu tadi butuh sentuhan, butuh perhatian. Ya, berarti selama ini perhatian pendampingan kayak gitu masih kurang ya Bu ya? Bisa dikatakan masih minim, walaupun kami juga menyadari bahwa kalau pemerintah itu kan terbatas ya, dan kalau teman-teman mungkin di Dewan memang kalau kita nggak ngomong pasti juga nggak tahu ya. Nanti kita lanjutkan ya Pak Gus ya, mungkin nanti kapan-kapan ini teman-teman dari anggota Dewan juga bisa bareng-bareng ke sana melihat kondisi di lapangan ini langsung seperti apa. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami tentu saja di podcast Infrastruktur. Geopark Jogja, harmoni alam, budaya, dan kehidupan masyarakat. Geopark Jogja adalah sebuah inisiatif berkelanjutan yang bertujuan untuk melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya di wilayah Yogyakarta. Geopark ini mencakup 4 kabupaten, yaitu Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Bantul, dengan luas total 1.696.000 meter persegi. Filosofi utama Geopark Jogja berpusat pada sumbu imajiner yang membentang dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan. Garis ini melambangkan keselarasan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Konsep ini telah terwujud dalam bentang alam yang ada, seperti Gunung Merapi, Tugu Jogja, Keraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Gumuk Pasir. Kawasan Geopark Jogja menyimpan berbagai warisan geologi yang menjadi bukti dari 4 episode pembentukan dataran Jogja, atau yang disebut sebagai Babat Bumi Jogja. Yang pertama, masa Samudra Purwa, yakni terbentuknya dataran Jogja di Laut Dangkal. Yang kedua, masa Gunung Api Purba. Pada masa ini, terdapat bukti-bukti seperti lava bantal dan batuan vulkanik tua. Yang ketiga, masa Samudra Jaya. Pada masa ini, dataran Jogja kembali dikuasai oleh Laut Dangkal, meninggalkan endapan batu gamping terumbu. Yang keempat, masa Gunung Api Seba. Pada masa ini, dataran Jogja terangkat dan dilapisi oleh material dari Gunung Merapi. Bukti-bukti ini dapat ditemukan di 15 geosite, 5 biosite, dan 4 kultur site, termasuk sumbu filosofi
yang telah diakui oleh UNESCO. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan geologi ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pusat studi bagi para ilmuwan, mahasiswa, dan pelajar. Berkat sinergi masyarakat dalam mengelola keragaman ini, Geopark Jogja berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Geopark Nasional pada tahun 2025. Pengakuan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Geopark Jogja adalah cerminan dari filosofi kuno Jawa yang menghargai hubungan harmonis antara manusia dan alam dan menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Geopark bukan sekedar tempat wisata, melainkan narasi tentang alam yang perlu dipahami dan dijaga. Keterlibatan masyarakat lokal dalam belajar tentang geologi, air, dan lingkungan akan menjadikan mereka penjaga geopark yang bijak. Dengan begitu, geopark akan lestari karena dipahami, bukan hanya dikagumi. Tidak terasa pemirsa, kita sudah di segmen akhir dari podcast infrastruktur. Saya langsung saja ke Bu Tiwi. Bu, ini kan kalau kita lihat kan sudah mulai nih banyak perusahaan-perusahaan yang mereka ini mau melirik begitu kan di daerah Gunung Kidul dan sekitarnya untuk bisa berinvestasi ke daerah-daerah prioritas yang memang benar-benar membutuhkan seperti itu kan Bu. Nah, kemudian gimana sih Bu cara yang bisa dilakukan untuk mengarahkan beliau-beliau ini yang punya dana CSR yang nantinya bisa membantu ke daerah-daerah tersebut? Erina. Cara untuk menarik perusahaan dari luar bukan dari Y mungkin pertama itu ada apa istilahnya insentif dan disinsentif ya. Jadi ada istilahnya kalau mereka membangun dengan benar itu nanti dia ada pengurangan pajak. Terus kalau mereka melanggar juga nanti kena punishment ya gitu. Terus yang kedua mungkin kemudahan perizinan. Jadi mungkin nanti dari segi perizinan kita juga udah mengenal apa yang SOS itu. Jadi perizinan satu pintu itu sangat membantu sekali untuk kemudahan kelancaran perizinan, itu sangat membantu sekali. Terus yang ketiga mungkin pengembangan infrastruktur dasar yang ada itu basic harus apa? Mungkin akses jalannya diperbaiki, terus akses jadi kebutuhan investor sendiri apa itu ada di situ. Terus mungkin kalau bagus lagi ya ada badan pengelola khusus otorita kalau untuk daerah wisata gitu. Nanti jadi istilahnya kalau kayak di Thailand itu banyak kawasan industri itu diserahkan ke pihak swasta. Jadi nanti pemerintah tinggal mengawasi saja. Jadi tapi di sana udah lengkap, ada akses jalannya, ada akses air bersihnya, ada akses air limbah dan juga akses persampahan dan sanitasi ada gitu. Jadi masyarakat swasta atau perusahaan itu jadi ke sana, oh udah ini, terus mungkin perencanaan yang bagus dari awal, dari RPJMD-nya juga bagus, seiring dari pusat, dari provinsi ataupun dari kabupaten udah mendukung. Jadi mungkin kalau bagus lagi ada proyek prioritas ya, masuk prioritas kawasan baik nasional, provinsi atau kabupaten kota gitu. Oke, baik. Nih ke DPR itu nih Pak Kus. Selama ini pernah nggak sih Pak Bapak bersama dengan kawan-kawan begitu ke daerah-daerah yang mereka ini mendapatkan CSR? Efektif nggak sih program-program tersebut dilaksanakan di sana? Dan mungkin juga sedikit ada evaluasi apa yang nantinya harus lebih ditingkatkan lagi Pak? Nah makanya kan gini Mbak Tika. Tadi Mbak Rina menyampaikan kurang perhatiannya, kurang sentuhannya. Maka kalau selama ini karena saya orang baru belum pernah
Maka tidak tahu kalau yang dulu ya. Maka tadi Warina yang dikeluhkan tadi, saya minta harapan kami, kalau kami tidak dikasih surat, kami tidak tahu permasalahan Pamaskarta tadi. Sehingga kami sebagai wakil rakyat sepanjang itu ada surat sampaikan ke ketua dewan selembar saja. Nanti mesti didisposisi ke komisi C yang membidangi. Kami akan turun bersama-sama apa yang menjadi permasalahan-permasalahan. Begitu Mbak Ida. Tapi rencana ke depan gimana Pak? Mau turun nggak sama kawan-kawan ke sana? Nah ini kan Bu Arin kan juga udah ngobrol nih. Nah, makanya dengan turunnya kami itu ada surat permohonan. Sehingga Mbak, jangan dikira kita itu cuma kerja seenaknya sendiri. Tapi ada dasarnya permohonan dari masyarakat dari Pamaskarta tadi. Baik, nah itu saja. Kadang ada kunjungan dari dewan itu. Kunjungan dalam daerah itu kan pasti ada. Buat kabupaten satu kota. Mereka meninjau Pak J. Gimana nih Bu Erin? Seperti tadi sudah saya katakan, karena kan segala sesuatu itu ada aturannya, pada tata caranya memang harus dan yang sedang kami usahakan untuk terbangun di Jogja itu kan koordinasinya supaya menjadi lebih baik begitu ya. Jadi selama ini masalah akses air yang diberikan oleh spam berbasis masyarakat itu dianggap sebagai masalah spamnya nih. Kalau nggak berhasil akses airnya berarti spamnya yang tidak berhasil, padahal seharusnya tidak seperti itu. Karena itu kan merupakan sebuah semesta. Jadi bukan cuma spamnya yang ada di sana, tapi di situ ada pemerintah desa, ada pemerintah kelurahan ya kalau di Jogja, kemudian ada pemerintah kabupaten, ada juga pemerintah DIY gitu. Ya, jadi kalau dari kami mungkin seperti yang apa diucapkan oleh Pak Ku sama Bu Tiwi tadi kan, ini adalah dasar untuk kita besok untuk bisa lebih koordinasi lebih erat ya Pak. Jadi ada manfaatnya juga dapat ke sini itu ya. Nanti di WA bisa saya sampaikan. Jadi saya juga sama Bu Tiwi ini juga berdasarkan dari hal seperti ini kemudian kita jadi dekat, jadi bisa ya secara hubungan bisa secara hubungan kerja bisa Bu ada masalah di sini seperti itu. Setelah ini ya Bu nanti bisa lebih berkelanjutan lagi lagi bersama Pak Pus dan kawan-kawan juga ya. Ternyata ada manfaatnya. Dan kan punya fungsi anggaran juga di situ. Nanti tinggal diinikan. Nah tapi kalau bicara nih ya Mbak ya, saya boleh mungkin sedikit minta perhatian untuk masalah CSR ini adalah sesuatu. CSR ini adalah sesuatu yang harus dikoordinasikan dengan sungguh-sungguh. Ketika CSR turun ke lokasi tidak koordinasi, yang terjadi ada suatu lokasi nih Pak di Gunung Kidul, nanti bisa saya sebutkan namanya kalau sudah tidak berkah. Jadi masuk ke sana memberikan bantuan spam di daerah yang sudah ada spamnya. Salah sasaran berarti kalau kayak gitu Bu? Karena kalau seperti itu secara aturan merusak sistem kan berarti kan dia sudah ada jaringan perpipaan baik PDAM atau dari spam berbasis masyarakat tidak boleh dimasuki di situ karena kan sudah ada. Mereka harusnya masuk ke tempat yang belum ada layanan. Tapi masih ada sebenarnya tempat-tempat yang belum ada. Banyak. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi inilah sebab ketika CSR masuk tanpa koordinasi, tidak juga pamit kepada pemerintah daerah, saya mau masuk loh daerahmu yang sebaiknya saya masuki yang mana gitu kan. Hanya mendengarkan mungkin dari memang dia punya daerah dampingan di situ, tapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek tata cara, tata krama dan lain sebagainya, itu menyebabkan menjadi permasalahan. Sehingga mungkin kalau di DIY ini yang mungkin ya Bu ya harus menjadikan catatan bahwa CSR itu masuk memberikan bantuan itu harus dengan paling tidak koordinasi kulon dengan yang ada. Nah, kalau misalnya seperti itu nanti bisa diceritakan oleh orang lokal, oleh pemerintah lokal, ini loh daerah sini yang butuh bantuan. Kami Pamaskarta ini sangat sering oleh pemerintah kabupaten dimintai, Mbak nanti di sebelah sini akan dapat bantuan, tolong didampingi, nanti tolong dibantu kelembagaannya, kalau sudah sambil berjalan dibantu untuk mereka bagaimana cara manajemennya, bagaimana nanti peraturan apa yang akan dikelola oleh desa kah, akan dikelola oleh kelompok menjadi unit BUMDes kah, itu sering sekali kami dimintai tolong. Dan kami kalau dimintai tolong di Kalimantan yang sama CSR Danon Sari Husada melalui LPTP kemarin kami mendampingi sudah 3 tahun ini ya kami dampingi terus, tetap kami dampingi dan alhamdulillah itu tadi Pak termasuk bantuan yang dalam waktu hampir 3 tahun ini berkembang dari 60 SR menjadi 327 dan itu
cukup pesat kalau untuk itu. Dan memang harus ada pendampingan ya Bu ya. Kalau nggak ada dibiarkan, maksudnya percaya akan mandiri di daerah itu saja tidak akan bisa berjalan. Sama saja sih kalau kita punya usaha apapun, usaha toko, ketika kita tidak tahu manajemennya tetap akan bangkrut. Bahkan rumah tangga pun ketika tidak tahu manajemennya pasti bangkrut. Spam berbasis masyarakat pun begitu. Nah, cuman yang agak unik ini dia itu kan punya hubungan dengan berbagai peraturan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus bisa memberitahu ini adalah bagian siapa dan di mana. Kadang-kadang itu antar kementerian saja enggak klop. Ya, jadi kadang-kadang enggak klop. Misalnya seperti itu pernah terjadi juga di kami. Di kami kalau boleh cerita pernah kejadian bahwa air minum berbasis masyarakat Pak itu termasuk yang dimintai pajak. Padahal secara menurut Kementerian Dalam Negeri, kalau menurut peraturan PU air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, di mana itulah yang dilakukan oleh kelompok spam itu bukan objek pajak. Nah, dan harusnya tidak dibebankan ada pajak juga Bu. Ya, jadi di Gunung Kidul pernah terjadi seperti itu, tapi sudah clear. Sekarang enggak tuh? Enggak, Pak. Soalnya mau didudukin. Enggak. Itu waktu tumpang tindih tidak ada izin CSR masuk itu bupatinya tidak marah. Kan galak atau bupatinya? Iya, itu teman saya. Mbak Endah. Semoga aja dengan ada talk show ini juga masyarakat juga paham, ataupun mungkin pada akhirnya ada perusahaan-perusahaan yang mereka ini mau melirik juga Bu, nanti bisa menghubungi Bu Erin dan kawan-kawan juga daerah-daerah mana saja begitu yang memang butuh kan Bu. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Tiwi sendiri nih Bu, kan kalau misalnya program CSR kan sudah berjalan seperti itu kan Bu, kan tentu saja ada pelaporan hasilnya juga. Nah, kemudian bagaimana dari hasil pelaporan, kemudian dari sisi evaluasi, ini harus bagaimana sih Bu? Ya, kalau berdasarkan laporan kan hanya data primer saja data sekunder. Ya nanti biasanya kita cocokkan di lapangan apakah itu memang perusahaan itu benar-benar menjalankan CSR itu dengan baik, apa yang diimplementasikan apakah itu benar atau tidak. Biasanya yang melakukan kayak gitu tuh dari DPPM, Dinas Perizinan Penanaman Modal, itu biasanya mereka menginventarisir perusahaan mana berbuat apa itu dari DPPM dan juga dari Bapeda itu ada. Terus biasanya kalau Bapeda itu mengadakan rapat tiap berapa bulan sekali ya, 3 bulan sekali kalau nggak salah, atau 6 bulan sekali. Nanti di akhir tahun ada laporannya. Cuman di Jogja udah bagus berkembang CSR-nya, implementasinya. Cuman dari segi infrastruktur kami kan pernah melakukan kajian optimalisasi pendanaan CSR untuk peningkatan infrastruktur. Itu baru sekitar 10% rata-rata. Di Gunung Kidul itu sudah cukup bagus 20%. Jadi perusahaan itu kayaknya mungkin kalau nggak saya salah duga ya, itu mungkin karena memang untuk kepraktisan atau apa, itu biasanya bentuknya karitas. Jadi bantuan pendidikan, terus bantuan anak yatim ya bagus juga sih. Cuman dari infrastruktur kan kita juga bener-bener kurang dana ya Pak ya, harusnya ditingkatkan. Nah saya sering koordinasi ini, saya himbau ke kabupaten kota, tolong dong infrastrukturnya untuk CSR tuh mbok digiatkan kayak gitu. Jadi bisa untuk penambahan infrastruktur, kalau enggak kan masih banyak kekurangan air bersih di Gunung Kidul, itu masih banyak. Dan juga kami juga ada koordinasi tapi sebatas koordinasi, dan juga saya melihat permasalahan CSR itu seperti apa. Nah itu jadi sumber kebijakan dari kami untuk mengeluarkan pergub atau SE atau instruksi gubernur kepada kabupaten kota dan instansi terkait lainnya. Oke, kalau dari kacamata Ibu nih yang paling penting untuk segera dibantu di daerah Gunung Kidul dan yang sebagainya itu apa sih Bu? Iya, kalau tempat kami kalau yang air bersih itu memang masih sangat kurang ya sebenarnya. Sebenarnya kalau kemarin tuh ada dosen tuh Gunung Kidul itu sebenarnya nggak krisis air, cuman airnya tuh di dalam nggak kelihatan. Bisa jadi gitu. Di bawah itu berlimpah ya? Iya berlimpah, banyak aquifer tapi tingklecek gitu loh Mbak. Jadi ada yang
kedalaman 30, ada yang 100. Tergantung kondisi masing-masing ada. tempatnya begitu Iya, ya. soalnya topografinya, terus mungkin karena memang tidak dilayani PDAM karena topografinya yang naik turun. Jadi perpipaannya kan untuk pempomaannya ya cukup besar kan. Kalau PDAM OP-nya juga cukup tinggi. Makanya terus masyarakat setempat ada sistem penyediaan air minum pedesaan, sekupnya kelurahan atau 3 kelurahan atau seperti apa, tergantung kemampuan mereka. Gitu. Baik, kalau dari Bu Erin sendiri ini bisa nggak sih Bu, misalnya ke depan tuh ada kajian lebih lanjut untuk melakukan pemetaan juga, bisa jadi nih ada titik-titik tertentu yang ternyata bisa menghasilkan air bersih yang ada di wilayah Gunung Kidul, Bu? Ya, sebenarnya kayaknya beberapa kajian sudah pernah dilakukan. Kemudian juga pemerintah DIY itu sudah punya peta air tanah, misalnya seperti itu ya. Mungkin kepada perguruan tinggi yang banyak di sini itu mungkin juga menjadi sebenarnya bisa menjadi tempat apa untuk melakukan kajian di situ. Mungkin yang disebutkan oleh Bu Tiwi tadi untuk mengambil airnya itu tidak semudah itu begitu ya. Jadi kita tahu ada airnya misalnya ternyata di bawah kedalaman lebih dalam daripada 120 itu sudah cukup susah untuk sebuah sistem mengambil kalau tidak ada listrik 3 fase di situ. Jadi sedangkan pengadaan listrik 3 fase itu bisa dikatakan di kita tuh masih mahal ya di daerah kita ini. Jadi masih 250 juta dari itu sebenarnya begini, yang namanya bantuan CSR itu tidak harus sistem lengkap ya Pak ya. Tidak harus sistem lengkap ya. Jadi mohon jangan takut bahwa kemudian kalau memberikan bantuan untuk air bersih itu pasti besar. Tidak harus begitu. Kita kadang bayangkan kan seperti itu. Kalau sistem lengkap sih iya sih bisa sampai ya pasti besar. Tapi kadang-kadang kelompok-kelompok itu ada yang misalnya dia cuma butuh penggantian pipa karena dia mungkin sistem lama masih pakai pipa PVC. Kalau sekarang kan kita biasanya pakai HDPE ya. Misalnya penggantian kemudian kalau PVC itu kan kurang lentur ya. Kalau HDPE untuk topografi yang naik turun dia mengikuti bentuk tanahnya begitu. Ada juga yang mungkin butuh untuk karet. mungkin dia butuh penggantian bak atau penambahan bak. Jadi perusahaan itu mempunyai banyak menu untuk dipilih, mau bantu mie ayam atau mau bantu hanya lauk ayam gorengnya saja atau mau satu buffet ya. Jadi punya banyak ini. Mungkin kuncinya koordinasi mungkin ya Pak ya. Mungkin sama dibantu sistem Mbak. Jadi istilahnya kemarin ada usulan temen itu istilahnya dinas terkait itu punya shopping list dari kebutuhannya dari masing-masing dinas atau apa itu permasalahannya apa, terus emang dia membutuhkan apa, karena kalau yang didanai oleh APBD kan sangat terbatas. Nah kalau ada shopping list nanti perusahaan itu tinggal ngeklik saya mampunya segini gitu. Kalau di Kabupaten Semarang sama Kota Semarang itu kan CSR-nya gede-gede Mbak. Itu udah ada sistem aplikasinya. Kalau di kita belum Bu berarti? Belum, tapi mulai Kulon Progo sama di mana Bantul itu udah mau mulai. Kalau jadi Gunung Kidul memang belum ya. Jadi masyarakat dari mereka dari mulai awal perencanaan kayak RBEJMD itu nanti perusahaan, terus pemerintah, terus masyarakat dan perguruan tinggi itu bisa supporting, bisa MOU di situ dan juga bisa supporting apa di situ. Jadi bisa komen apa tentang permasalahan infrastruktur di Kabupaten Semarang gitu. Itu mungkin juga bisa diimplementasikan di DIY begitu juga Bu ya. Idealnya seperti itu. Tapi ada tapinya juga. Ada tapinya juga. Gunung Kidul itu termasuk kabupaten yang datanya kalau kita bicara pendataan belum pernah secara database-nya air minum berbasis masyarakat itu belum pernah diupdate secara berkala total begitu. Ya. Harusnya kalau di kita itu sudah ada pendataan lagi di Gunung Kidul karena biayanya mungkin terkendala biaya, belum ada pendataan, jadi terpaksa dilakukan secara parsial. Sehingga ketika kita tidak punya data kita tidak bisa menyajikan. Ini makanya
itu tadi mungkin sudah ketemu ya Pak ya beberapa permasalahan. Nanti mungkin Pak Kus sudah bisa. Saya mau bantu yang mana nih? Gimana Pak anggarannya sama sudah disiapkan Pak? Ini kan berarti tahun Bu Erina depan. menyampaikan kalau di situ masyarakat misalnya pergantian Pak, revisi Pak atau pemipaan. Ya, kalau saya dorong anggota Dewan di Gunung Kidul berapa itu bantu tuh pemipaan kan gitu. Mungkin Punya bisa dana Pak. aspirasi. Iya Bu Endah. 5 miliar. Yang provinsi berapa aja dari Gunung Kidul. Iya. Bisa mungkin Oh, tuh. bisa. Oke baik. Tapi ini Bu Erin kalau kita lihat juga pelatihan, kemudian pemberdayaan masyarakat selama ini apakah juga mungkin sudah dilakukan sehingga nanti masyarakat tuh kedepannya tuh benar-benar bisa mandiri loh Bu, nggak yang harus di apa ya ibaratnya kalau sama didampingin terus, disuapin terus oleh orang lain atau perusahaan begitu. Kalau di Gunung Kidul sendiri yang namanya kelompok tentu saja ketika dilakukan pembinaan itu kita cuma mau satu tujuannya agar bisa berkelanjutan. Ketika dia sudah berkelanjutan tidak lagi meminta bantuan bisa menutup biaya dari ininya sendiri ya, dari operasionalnya sendiri. Itu adalah memang target harus kalau misalnya kita melakukan pembinaan harus seperti itu. Beberapa CSR dan beberapa bantuan yayasan atau bantuan personal sudah nempel, jadi dia juga bantu infrastruktur, dia juga bantu untuk paling tidak secara sederhana bisa melakukan penghitungan dan pembukuan. Tapi kalau misalnya kita bicara dari kelompok yang semuanya sudah ada, yang sudah telanjur kedaten tapi dia tidak mengikuti itu, nah yang merubah yang sudah ada sudah telanjur saya segini tarifnya kemudian harus dirubah, itu agak susah dan itu butuh usaha itu untuk bareng-bareng. Jadi sebenarnya peningkatan kapasitas pengelolaan itu juga merupakan sesuatu yang penting karena mangkraknya sebuah sistem 50% itu karena infrastruktur, 50% karena pengelolaan. Tapi target ke depan ada nggak sih Bu dari teman-teman? Kalau cita-cita ada. Apa Bu cita-citanya? Ini semoga bisa terlaksana ya cita-citanya. Nambah SR. Ya kalau Pamaskarta itu, kalau pemerintah tentu saja pinginnya akses layanan air bersih 100% ya. Akses air minum aman 100%. Dan air minum aman itu kalau bisa air minum perpipaan karena memang yang paling aman itu perpipaan. Sedangkan kita mungkin kan sekarang aksesnya masih tidak hanya perpipaan saja ya Ibu ya. Kalau Pamaskarta kami tidak pernah melakukan apa istilahnya, kami itu tidak pernah melakukan mengelola untuk pembangunan fisik, kami tidak pernah jadi yang kami banyak Pamaskarta Gunung Kidul itu kami lakukan, kami membantu kelompok-kelompok untuk bisa mengelola infrastruktur yang mereka sudah punya atau akan dapatkan dengan baik sampai berkelanjutan. Jadi yang bisa kami lakukan adalah cita-cita kami ya sebanyak mungkin kalau bisa yang bisa didampingi ya semua harus berusaha semaksimal mungkin tapi juga tentu saja sesuai dengan kapasitas. Oke, baik. Terima kasih tentunya untuk Bu Erin, Bu Tiwi dan juga Pak Kus sudah hadir di podcast Infrastruktur. Tidak terasa kita sudah hampir 1 jam kita ngobrolnya. Seperti biasanya, saya minta closing statement terlebih dahulu dari Pak Kus yang disampaikan. Monggo silakan Pak. Ya, terus terang begini Mbak, berkaitan dengan pengelolaan air di Gunung Kidul khususnya yang selalu kekurangan air, apapun perizinannya dipermudah. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu sekalian 2026 DAES-nya ditambah untuk juga mensuplai tentang air bersih di Gunung Kidul. Karena apa, DAES itu juga untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu. Yang penting perizinan dipermudah supaya apa kebutuhan air di Gunung Kidul terpenuhi dengan sistem yang sangat mudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Kus. Ya, Monggo silakan selanjutnya Bu Erin. Kepada teman-teman pengelola spam berbasis masyarakat seluruhnya di DIY Gunung Kidul pada khususnya semangat tetap melakukan apa yang kita lakukan demi air minum masyarakat bisa terpenuhi. Kemudian kepada CSR yang ada, jangan takut untuk membantu kami, bisa dibicarakan, kemudian bisa disesuaikan dan pasti akan tetap kami dampingi supaya bantuan itu bermanfaat sampai akhir seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiwi, silakan. Peningkatan pelayanan air bersih terutama di daerah rawan air bersih sangat penting dengan pelibatan CSR dan juga masyarakat setempat dan pemerintah desa dan juga sampai kabupaten dan nasional juga provinsi itu sangat penting, membutuhkan
sinergitas antar sektor dan juga antar instansi terkait dan juga CSR, perusahaan swasta dan juga perguruan tinggi. Nanti Mungkin itu saja Mbak. Oke, baik, terima kasih tentunya untuk Bu Tiwi, kemudian Bu Erin dan juga Pak Kus ya yang sudah hadir di podcast infrastruktur. Moga-moga kita kalau besok ngobrol lagi, nah kebutuhan air bersih yang ada di sana sudah tercukupi begitu, dan juga Bu Erin bisa bantunya nggak cuma di situ, mungkin di tempat yang lain yang lebih membutuhkan lagi, tidak hanya sekitar situ saja. Baik, terima kasih pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan akhirnya saya Artika Amelia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.